Tanpa tunggu waktu lama, langsung saja kita ke topik utama kita mengenai penyebaran konten hoax di platform media sosial. Untuk itu kita sudah ada Andri Haryanto, redaktur pelaksana news liputan6.com untuk membahas lebih lanjut. Halo Kang Andri. Halo Mbak Ratu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kawan-kawan semua. Selamat siang Kang Andri. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? kalau saya alhamdulillah insya Allah baik. Di Bogor cerah sebelah nih kayaknya. Bagian saya cerah, Alhamdulillah. sebelah sana agak-agak mendung. Gitu. Baik Kang Andri. Mudah-mudahan nggak hujan angin lagi deh kayak beberapa pekan lalu. Amin. Gitu. Nah, Kang Andri kan juga berarti menyibukkan diri di rumah ya. Udah baca kan berita tentang Aktual TV nih yang baru saja ditangkap oleh pihak kepolisian karena menyebarkan konten hoax nih Kang Andri. Nah, atas terjadinya hal ini kan jadi muncul ya pertanyaan baru bahwa jangan-jangan ada lagi nih akun-akun lain yang menyebarkan konten yang sama. Ini jadinya tanggung jawab siapa ya Kang Andri ya? Uh, ini langsung gas ya pertanyaannya. Jadi gini, kita memahami bahwa ada residu-residu politik sebelumnya yang membuka celah polarisasi di masyarakat. Artinya ada beberapa pihak yang memanfaatkan ini, kemudian menjadikan konten ini sebagai konten yang dapat dikomodifikasi atau menjadikan komoditas ini sebagai konten jual beli. Nah, kalau berkaca dari kasus yang terakhir, kalau yang berkaca dari kasus Aktual TV itu sebuah channel YouTube ya di YouTube di sosial media itu polisi hasil penyelidikannya itu mendapati bahwa kanal ini berupaya untuk mencari untung atau dengan motif ekonomi dengan menyediakan layanan hoax atau berita-berita bohong dalam kanal tersebut. Kita tahu kalau menurut pengamatan dari pakar sosial media Ismail Fahmi, dia yang founder dari Drone ini menyatakan bahwa sirkulasi hal-hal yang berbau kontroversial itu sirkulasi itu cukup cepat. Hal-hal yang memecah belah ataupun hal yang berbau kontroversi itu sangat-sangat laku disebar di sebuah platform media sosial. View-nya gede ya. Ya, viewernya besar, lalu juga menyumbang juga trafficnya juga besar, sehingga ini yang menjadi celah pemanfaatan beberapa pihak untuk memproduksi konten-konten yang kontroversial atau secara ekstrimnya ya hoax atau konten-konten kebencian yang kemudian ya inilah khawatirnya ini dapat memecah belah masyarakat gitu, yang makin terpolarisasi ini. Gitu Mbak Ratu. Baik Kang Andri. Tapi kalau kita lihat nih, ini tanggung jawab siapa jadinya untuk membuat para akun seperti ini tidak lagi muncul? Apakah platform dari tempat di mana akun ini memposting konten mereka seperti misalnya YouTube ataupun Facebook juga bertanggung jawab atas hal ini? Seharusnya ya, seharusnya ya. Tapi kan kita tahu juga belum ada hukum yang dapat memfasilitasi hal ini. Karena ya beberapa mereka hanya menyebut bahwa kami adalah penyedia top konten platformnya. Nah, sementara kan di kita kan juga tahu, misalkan gini, ada sosial media yang menyebarluaskan pornografi dan itu dianggap hal yang wajar karena misalkan server mereka ada di Amerika, itu adalah lokusnya dan mereka menganggap ini adalah hal-hal yang lumrah di sebuah platform media sosial ataupun misalkan judi di sebuah negara mungkin dianggap sesuatu yang lumrah. Namun ketika itu masuk ke Indonesia melalui internet, kan kita tidak bisa nih menghukum orang yang punya server di luar itu seperti apa. Nah ini kira-kira platform pun juga harus bertanggung jawab terhadap hal seperti ini. Ketika ada hal-hal yang bisa menyebabkan keterpecah belahan ataupun konten-konten bohong, konten-konten hoax seperti itu, hate speech, platform pun juga harus bisa bertanggung jawab dalam hal ini ya, mau itu YouTube, mau itu Facebook ataupun Twitter dan lain-lain. Karena kan selama ini mereka ini selalu lolos dari jerat-jerat hal seperti ini gitu. Nah, tinggal dicari formulasi seperti apa, bagaimana mereka juga bisa beradaptasi dengan hukum di kita gitu. Jadi tidak cuman mereka meraup untung dari pengguna platform itu. Oke, yang misalkan kayak kemarin itu tuh yang apa tuh yang apa tadi Aktual TV itu dia meraup untung dari hoax yang dia sebar
bisa jadi si platform ini lebih besar lagi melakukan keuntungan dari AdSense yang ada gitu. Nah ini yang harus diberikan. Jadi tidak cuma meraup untung di sini, tapi juga bagaimana mereka mengikuti aturan yang berlaku. Itu Mbak Ratu. Tapi juga bukan sekedar dari platform, juga ini tanggung jawabnya dari masyarakat juga, di mana literasi digital pun kayaknya harus makin dikuatkan ya dari dasarnya gitu. Itu tuh. Tapi kalau kita lihat juga ya, kenyataannya platform seperti Facebook itu memang mendapatkan untung yang besar dari hoax. Kalau kita lihat dari yang kemarin tuh saat lagi pemilihan presiden di Amerika Serikat, mereka juga meraup untung yang besar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa hoax itu menjadi sebuah bisnis untuk platform seperti ini. Apakah pemerintah Indonesia memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi kepada mungkin YouTube atau Facebook yang tidak pernah menindak para akun yang menyebarkan hoax? Kalau di luar negeri sudah pernah ya, mungkin misalkan founder dari Facebook, Mark Zuckerberg, yang mungkin di sidang di Dewan dan kita. Nah, iya. Nah, harusnya di kita pun juga sama. Jadi tidak sekedar, kalau kemarin kan kita kejar-kejaran soal pajaknya, bagaimana mereka membayar pajak, itu kan jadi PR juga kan. Lu dapat uang besar dari kita, tapi lu nggak bayar pajaknya. Seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi hal seperti ini juga harus dibicarakan antara pemerintah kita, dalam hal ini misalkan Kominfo ataupun dari pihak hukum, gitu, ada kepolisian, bagaimana caranya agar ini juga bisa dibatasi. Jadi tidak semuanya meluber ke si masyarakat, tapi bagaimana caranya bisa memilah, bagaimana caranya juga mereka bisa menindak nih akun-akun seperti ini. Saya ingat waktu zaman-zaman liputan, bagaimana susahnya misalkan kepolisian itu menindak konten-konten berbau pornografi. Tadi yang saya sebutkan tadi, karena di luar negeri itu hanya ada 3 konten yang sangat menjadi concern pemerintah, misalkan Amerika gitu, yaitu terorisme, narkotika, dan child abuse. Tapi ketika kita bicara soal konten pornografi, bagaimana misalkan prostitusi online ini sebar melalui Twitter, melalui YouTube, kepolisian kemudian tidak bisa untuk melacak kemana nih IP-nya ataupun apanya. Mereka hanya bisa mendapatkan ya udah bahwa akun ini di-suspend, tidak bisa lagi beraktivitas di jagat media sosial. Hanya seperti itu. Tapi kalau misalkan itu terkait dengan terorisme, terkait dengan drug, terkait dengan child abuse, maka ini akan otomatis akan membantu pihak kepolisian dalam hal penyidikannya. Begitu Mbak Ratu. Baik. Kembali lagi kepada kasus Aktual TV nih. Mereka tuh dijerat pasal apa ya, Kang Andri? Ini pasal penyebaran berita bohong ya, yang ITE itu, Mbak Ratu. Oke. Apakah mereka akan dijerat dengan hukuman, mungkin hasil dari yang mereka dapatkan dengan menyebar hoax ini akan disita atau bagaimana? Saya rasa tidak polisi diharapkan tidak berhenti hanya di kasus ini toh ya, di kasus si asetnya ini ya, yang diduga menyebar sebagai leadernya penyebar hoax. Karena kan dalam penangkapan itu ada 3 orang ya, jadi 3 orang jadi leadernya si Azet ini, lalu juga ada anak buahnya yang punya peran masing-masing. Kalau kita lihat kan ini benar-benar terstruktur dan terpola ya. Jadi diharapkan juga polisi tidak berhenti pada si produsennya. Jangan-jangan ini ada kanal-kanal ini ada karena mungkin ada permintaan gitu kan, ada permintaan. Nah, ada baiknya juga polisi juga menyelidiki ke sana. Betul nggak sih ada permintaan? Kalau ada permintaan itu ke siapa gitu kan? Ke siapa? Dari siapa dan untuk apa kepentingannya? Ini yang harus diusut tuntas. Tidak sekedar berhenti di produsennya saja gitu. Jangan ada pemesanannya. Nah, kalaupun soal uang yang katanya 2M itu, betul nggak dengan jumlah subscriber sekian ribu, lalu juga penontonnya, view-nya yang mungkin sekian juta, betul nggak dia bisa meraup untung 2M dalam 8 bulan? Jangan-jangan ada supply lain nih yang tidak sekadar dari AdSense. Kalau kemarin kan polisi bilang itu kayaknya dari AdSense. Apakah betul dengan jumlah subscriber segitu itu mendapatkan hampir 2M ya, 1,8 kalau nggak salah ya, hampir 2M, atau jangan-jangan ada dari pihak lain yang menyokong ini, yang mendanai ataupun yang mengorder buat konten-konten yang bisa memprovokasi seperti itu. Itu Mbak Ratu. Baik. Karena kan juga kalau kita lihat ya, si pemiliknya sendiri adalah orang yang profesional, karena dia juga memiliki stasiun sendiri ya, Kang Andri ya, kalau tidak salah. Iya, Mbak Ratu.
Ini nggak ada kaitan ya. Jadi mungkin secara pribadi, mungkin secara profesi ya dia bekerja di sebuah stasiun TV lokal, tapi secara mungkin ini nggak ada kaitan dengan profesional, tapi kaitan dengan personalnya kali. Mungkin dia punya sikap politik yang lain, dia punya sikap keyakinan yang lain, kan kita nggak tahu. Makanya dia punya pekerjaan seperti itu, sampingannya ya mungkin ya. Baik, kalau begitu Kang Andri. Terima kasih banyak atas penjelasannya Kang Andri ya. Semoga dengan begini juga kepolisian mungkin bisa fokus ya untuk mencari akun-akun lain seperti ini. Karena kan penyebaran hoax adalah suatu hal yang sangat mengkhawatirkan negara ya, apalagi di tengah kondisi pandemi kayak begini Kang Andri. Iya, satu lagi Ratu, kalaupun ini hoax ini muncul karena residu politik, mungkin juga tidak hanya satu pihak ya. Benar. Kalau kita kan ada polarisasi, ada dua kubu, mungkin dari pihak lain juga mungkin ada ya. Nah, polisi bisa mengusut tuntas dan tidak hanya pada satu pihak saja. Begitu Bu Ratu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Kang Andri. Sampai jumpa lagi kalau begitu Kang Andri dan selamat kembali bertugas. Ya, Mbak Ratu. Sama-sama.